kepala perkutut. Indikasinya pada kepakan kedua jari kita, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Apabila perkutut tadi berkodam, biasanya akan hadir dalam mimpi Anda. Perkutut yang pembawaannya tenang sudah bisa dipastikan beryoni positif atau bagus. Kemudian perkutut yang tidak tenang sudah tentu tidak beryoni. Cara tes perkutut berkodam atau beryoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sobat, bukan hal yang mudah untuk mengetahui sebuah perkutut itu memiliki kodam dan yoni bagi orang awam dan yang belum mengenal sebuah energi. Akan tetapi, dalam sebuah perkutut sudah dipastikan berenergi, yaitu bisa energi baik dan tidak baik. Kemudian, energi dalam perkutut berkaturangan maupun tidak berkaturangan itu sangatlah berbeda-beda dan juga dapat bereaksi terhadap kehidupan pemiliknya. Dalam hal ini, kodam di dalam tubuh perkutut sama seperti kodam pada benda pusaka lainnya. Jadi, di dalam burung seperti ada makhluk halus yang kemungkinan bisa membawa pada hal-hal yang baik atau justru buruk. Kali ini kami akan bagikan beberapa cara sehingga kita dapat mengetahui perkutut tersebut berkodam saja atau beryoni saja, dan bahkan memiliki keduanya, yaitu kodam dan beryoni. Namun sebelum lanjut ke video, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, kalian bisa langsung saja subscribe sobat, agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Sobat Jejak Alam. Untuk mengetahui perkutut itu berkodam, ada beberapa cara sobat. Berikut penjelasannya. Yang pertama, cobalah perkutut Anda pegang, letakkan kedua jari di dekat kepala perkutut. Indikasinya pada kepakan kedua jari kita, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Ketika kedua jari kita merasakan dingin, maka itu tergolong energi dengan golongan putih atau positif dan bagus. Dan ketika dipegang kedua jari kita terasa hangat, maka energi dalam perkutut tersebut biasanya mempunyai kegunaan sebagai kerezekian bagus untuk dipelihara. Namun berbeda jika kedua jari kita merasakan panas, maka bisa dikatakan energi dalam perkutut tersebut bergolongan hitam atau bisa jadi tidak baik. Nah, boleh dipercaya atau tidak sobat, semua tergantung keyakinan kita. Kemudian cara yang kedua, tidak perlu sesajen atau benda-benda klinik lainnya. Cukup berkata saja atau ucapkan dalam hati dan tidur di dekatnya dalam satu ruangan, atau dapat juga tidur di bawah perkutut Anda. Ucapkan dengan baik dan sopan, saya ingin bertemu dan melihat dengan kodam dalam burung perkutut ini. Nah, apabila perkutut tadi berkodam, biasanya akan hadir dalam mimpi Anda. Lakukan selama 3 hari. Jika tidak bermimpi apa-apa, berarti perkutut Anda tidak berkodam dan sangat bagus untuk dipelihara. Dalam kodam pun ada yang positif dan ada juga yang negatif. Dan kami beritahukan bahwa kodam belum tentu muncul saat diminta, namun mereka akan memunculkan wujudnya saat mereka mau, dan akan menampakkan diri dari golongan gaib tertentu saja. Hal ini dikarenakan perkutut di alam liar dapat menjadi magnet bagi energi lain yang tidak diketahui positif negatifnya oleh kita, dan pastinya berdampak baik dan buruk dalam kehidupan pemilik. Untuk perlu diketahui ya sobat, meyakini kekuatan dari sebuah benda atau makhluk lain yang bisa dibilang bertuah dengan berlebihan sangat tidak dianjurkan, bahkan dilarang di sebagian besar agama. Oleh karena itu, perlu kita hindari keyakinan seperti demikian, karena selain merusak keimanan dan juga akal pikiran kita.
Baiknya sebelum Anda berkeinginan mengetahui apa isi kodam di balik seekor burung perkutut, sebaiknya landasi dan kuatkan dulu keimanan dan ketakwaan diri kepada Tuhan kita, agar tidak salah dalam perjalanan spiritual kita. Setelah kita mengetahui perkutut kita tidak memiliki kodam, kita dapat mengetahui yoni atau sebuah energi alam murni pada burung perkutut. Beberapa orang penasaran dengan adanya yoni dan kodam pada burung perkutut, sebab burung ini erat kaitannya dengan hal-hal gaib atau mistis, sehingga wajar bila sebagian orang ingin mengetahui perkutut miliknya memiliki yoni, kodam atau tidak. Untuk masalah ada atau tidaknya isi yang tidak nampak dalam perkutut, tentu hal tersebut sulit dilihat oleh orang biasa. Berbeda dengan orang yang mata batinnya lebih peka, mungkin akan lebih mudah merasakan yoni dan kodam tersebut. Yoni adalah sebuah energi yang bisa datangnya dari alam atau bisa juga datangnya dari energi di dalam diri manusia atau pemilik perkutut tersebut. Ketika perkutut tersebut sudah selaras dibandingkan dengan kodam, yoni hal yang sangat mudah untuk dapat kita praktekkan, khususnya bagi orang yang sangat awam tentang kepekaan energi dan spiritual. Bagi orang yang tingkat penasarannya tinggi, tentu dia akan mencari tahu apakah perkututnya berisi atau tidak. Namun kalau tingkat penasarannya masih sedang dan cukup takut, pastinya dia tidak akan mau mengetahui apa yang ada di dalam tubuh perkutut tersebut. Bagi yang penasaran dengan yoni perkutut, Anda bisa mencoba cara berikut. Cara mengetahui perkutut beryoni. Yang pertama, kita bisa sandingkan dua ekor perkutut di dalam sangkar masing-masing yang kita yakini salah satunya memiliki yoni. Perkutut yang pembawaannya tenang sudah bisa dipastikan beryoni positif atau bagus. Kemudian perkutut yang tidak tenang sudah tentu tidak beryoni. Mengapa demikian? Merujuk pada sebuah yoni, yaitu aura pembawaan atau energi di dalam burung perkutut tersebut sudah bisa dipastikan besar. Untuk yoni atau aura pada perkutut sudah kami jelaskan pada video sebelumnya, bisa Anda simak. Kemudian yang kedua, perkutut yang memiliki yoni dapat dirasakan pada kehidupan pemiliknya. Bisa dengan kestabilan emosi tinggi atau rendah, atau dapat juga pemilik menjadi berubah 180 derajat, memiliki sifat welas asih yang tinggi. Hal yang banyak terjadi pada pemilik perkutut pemula, yaitu saat merawat perkutut pertama kali, pemilik pembawaannya sering marah dan malas, hingga sulit mendapat rezeki, atau bahkan sering sakit. Hal ini bisa Anda percaya atau tidak. Semua tergantung keyakinan kita kepada Tuhan Sang Pencipta dan segala kerahasiaannya. Dan yang ketiga, biasanya terdapat banyak perubahan-perubahan katurangan atau ciri mati pada perkutut tersebut, baik perubahan pada ciri fisiknya atau tubuhnya, dan juga pada suaranya yang berbunyi pada jam-jam tertentu. Hal ini dikarenakan aura atau yoni pembawaan pada burung perkutut Anda sangat besar. Banyak rahasia yang ingin kami jelaskan pada suara misteri perkutut ini. Tunggu video kami selanjutnya, sobat. Nah, mengapa terjadi perubahan ciri mati pada perkutut kita? Secara tiba-tiba, hal ini dikarenakan perubahan sifat dan kehidupan pada pemilik. Jika positif akan berdampak baik di kehidupannya, kemudian juga sebaliknya. Ini semua terjadi ketika yoni perkutut sudah selaras dengan pemilik. Pada video sebelumnya, sudah kami jelaskan tentang penyelarasan perkutut dengan pemilik. Itu tadi beberapa cara mengetahui perkutut Anda beryoni atau berkodam, sobat. Mereka bisa mendiami benda hidup seperti perkutut atau hewan dan manusia, maupun juga benda mati seperti keris, batu akik, pusaka, dan lain sebagainya.
Demikian misteri dalam burung perkutut yang penuh dengan arti. Burung-burung seperti ini dipercaya memiliki kekuatan gaib. Namun tak lupa juga bahwa kekuatan Tuhan di atas segala-galanya, Sang Pencipta alam semesta ini. Akhir dari kami, tetap untuk selalu menjaga alam, karenanya alam akan selalu menjaga kita. Salam lestari, salam budaya, salam sobat jejak alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua.